Yang kami hormati para narasumber dan peserta sosialisasi yang begitu berbahagia. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita mengucapkan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan puji kepada Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Perda nomor 6 tahun 2019 tentang kepemudaan. Sebelum kita memulai, tidak ada rasanya jika kita tidak berdoa. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Supratman yang sekaligus akan membuka acara ini. Dengan hormat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salam atas Laskar Pelangi. Ya, sesama Laskar Pelangi. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, terkhusus buat para pemateri yang sempat hadir, ada adinda saya, saudara saya di zaman kami waktu di 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 ke 2024 ya. Yang saya hormati dari Dispor mungkin kan, dan MC serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sesuatu terkait dengan kepemudaan, yaitu perda terkait peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang kepemudaan. Kepemudaan di Kota Makassar ini sangat luar biasa, khususnya karena kita menjadi corong, menjadi wajah untuk Indonesia Timur. Makassar ini menjadi contoh dan percontohan dari seluruh kepemudaan yang ada di khususnya kita di Indonesia Timur. Tidak sedikit anggaran yang kita keluarkan, bahkan program terkait dengan kepemudaan di Kota Makassar. Cuma lemahnya sekarang ini terlalu banyak iklan, sehingga dalam penganggaran tahun ini itu hampir kena kurang lebih 30 sampai 50 miliar efisiensi. Seperti itu. Cukup banyak efisiensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota terkait dengan kepemudaan, tapi tidak untuk membatasi. Dan insya Allah ke depan ini akan dibuat mungkin lagi sebuah kegiatan-kegiatan kepemudaan khususnya di Dispora. Tapi tidak sampai di situ, kegiatan-kegiatan kepemudaan yang mendapatkan support dari pemerintah itu cukup banyak. Salah satunya KMPI, kemudian ada Pramuka juga. Pramuka katanya kalau di Dispora yang paling berbicara terkait dengan, termasuk KONI yang khusus terkait dengan persoalan olahraga atlet. Dulunya APBD kita itu hanya 3 dinas yang terfokuskan, Dinas PU, Pendidikan dan Kesehatan. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini itu cukup besar juga anggaran yang kita alokasikan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kenapa? Karena kita melihat kepemudaan kita khususnya di Kota Makassar ini itu jauh berkembang dan menjadi betul-betul teladan untuk Indonesia Timur. Apalagi kita di Sulawesi Selatan khususnya ini, semua aspek selalu mengambil perbandingan di Kota Makassar, baik itu dalam kepemudaan, olahraganya, kreativitasnya dan lain-lain sebagainya. Sehingga pemerintah punya tanggung jawab besar terkait dengan kepemudaan kita di Kota Makassar. Kemudian ada banyak hal yang akan dibangun, termasuk fasilitas, termasuk salah satunya adalah stadion dengan sirkuit. Sirkuit saya tidak tahu persis apakah, karena dari 2000 kalau tidak salah 2022 ya, bahkan 2019, dari 2019 itu sirkuit itu selalu kita anggarkan tapi tidak terbangun. Ya, selalu karena bermasalah terkait dengan perizinannya, baik itu teknisnya lah, teknis perizinannya.
Sirkuit ini cukup besar karena kalau di Sulawesi Selatan sirkuit yang ada itu hanya Sidrap, Palopo, Bulukumba baru selesai dibina dan toh itu aja kali yang ada sirkuitnya Palopo, Sidrap dengan Bulukumba. Jadi selalu event besar itu ada di Sidrap. Bahkan Sidrap itu dua karena dulu bupatinya Pak Rusdi Masek memang hobinya terkait dengan motor sehingga dia dibangun sirkuit. Nah, ini yang menjadi beban kita di Makassar karena tidak satu pun lapangan besar termasuk untuk cabang olahraga stadion kita. Baru-baru ini Pak Wali Kota dalam sambutannya di paripurna dia menyampaikan bahwa akan terbangun stadion kapasitas kurang lebih 18.000, tapi kalau saya sih agak berat untuk 18.000. Kalau kita mau mengacu stadion Parepare ya kurang lebih 8 sampai 9.000. Kalau kita maksimalkan dengan kondisi lahan yang ada di Untia itu hanya bisa kapasitasnya berkurang lebih 15.000 karena kita harus area parkir, area umum dan lain-lain sebagainya aman, itu harus terjaga, harusnya diadakan dalam konsep pembangunan itu sehingga insya Allah ke depan ini kita khususnya di DPRD Kota Makassar pasti akan mensupport beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah terkait dengan kegiatan kepemudaan. Dekat-dekat ini juga Pak Wali kalau tidak salah baru kemarin pulang dari Jepara bersama Pak Erik. Jadi temannya Pak Wali bersama Pak Erik itu ditunjuk, ada dutanya Wali Kota untuk melihat jet ski. Jadi ada jet ski dan itu sangat luar biasa karena itu kegiatan nasional yang ada di Jepara kemarin. Nah, Pak Erik adalah salah satu, kalau ada dari Gerindra ini semua mana stafnya Gerindra. Kalau ada dari Gerindra di sana, adik kakak. Kalau ada dari Gerindra, maka pasti akan terlaksana terkait dengan kegiatan-kegiatannya ini. Kenapa? Karena Pak Erik cukup matang, cukup mapan terkait dengan khusus seperti itu. Kemudian terkait dengan keorganisasian KFPI, memang secara aturan bahwa anggaran hibah untuk KFPI itu hanya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, sehingga memang agak berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya seperti PMI, Pramuka dan organisasi lain yang mesti rutin setiap tahunnya diangkat termasuk KONI karena ini adalah pembinaan. Jadi Pramuka misalnya itu adalah pembinaan, kemudian KONI juga pembinaan, tapi PMI itu adalah kemanusiaan. Jadi sistem kemanusiaannya, pembinaan kemanusiaannya tidak masuk dalam terlalu banyak materi apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, apa yang menjadi wewenang pemerintah kota nanti akan dijelaskan di para komentari kita atau para narasumber kita yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya hanya menambah ini ada di kantor lagi menunggu ada duta pemuda kita, itu kalau tidak salah dulu punya anaknya Pak Sekwan, Pak Ahmad Bogar ini ada menunggu di kantor untuk mau audiens, sehingga mungkin saya tidak bisa berlama-lama setelah ini, mungkin begitu yang bisa terlambat dulu untuk temui hari kita yang ada di kantor saya kembali lagi karena saudara-saudara aku atau adik itu yang sempat hadir pada siang hari ini. Terakhir, kalaupun ada dari kita yang Laskar Pelangi yang belum lulus P3K, bersabarlah. Iya, karena jalan-jalan Tuhan bukan hanya untuk menjadi ASN. Saya juga 5 tahun menjadi Laskar Pelangi dan jalan. Bahkan pada saat itu saya mendapatkan syukur besar untuk menjadi ASN. Saya mendapatkan syukur besar. Saya diarahkan sama Pak Iyas, sama-sama Jupe, pernah Jupe di kantor kan? Saya diarahkan sama beliau untuk mengurus tanda tangan lurah untuk diangkat menjadi ASN, tapi saya cukup malas. Mungkin dibalaskan sama Tuhan. Tuhan berkata sama saya, Supraja mau pergi urus itu karena suka saya mau jadi anggota dewan. Dia kan ini juga menjadi pertimbangan buat kita semua. Jangan berpikir kita hanya Laskar Pelangi mewakili kita akan selamanya begini, tidak. Ini hanya loncatan kita ke depan bahwa untuk sementara memang ini untuk mempertahankan hidup biarlah saya jadi Laskar Pelangi. Tapi cobalah untuk berubah karena tidak ada yang berubah kalau bukan kita yang akan merubah. Takdir-takdir Tuhan akan selalu dibarengi dengan usaha dan doa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Perda tahun 2019 nomor 6
tentang kepemudaan saya buka secara resmi. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya sekali lagi. Semuanya sudah pada tahu. Terima kasih banyak sudah hadir Pak. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali. Oke, saya persilakan mungkin kepada Bapak Haji Sahrul Said untuk membawakan materi. Dengan hormat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah berkayanya. Pertama-tama tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku sebagai DPRD Kota Makassar yang telah mengundang kami sebagai narasumber dalam materi sosialisasi peraturan daerah tentang kepemudaan tahun 2009 nomor 6. Hari ini yang saya hormati juga saudara narasumber kami di Semora, ada Pak Di, yang saya banggakan ada Ibu MC atau moderator yang saya cintai dan saya rindukan seluruh peserta hadirin sosialisasi peraturan daerah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya kembali. Saya harus memperkenalkan diri tidak? Alhamdulillah, saya diundang dengan Pak Di sini bersama kita. Tentunya ini adalah salah satu apresiasi, kemudian alasan kenapa Pak Ketua mengundang saya. Mungkin Pak Ketua melihat bahwa latar belakang histori jejak profil saya itu adalah memang banyak berhimpun di organisasi kepemudaan di Kota Makassar, khususnya dari HMI sampai dengan KNPI, HIMI dan segala macam. Dan juga alhamdulillah hari ini tadi saya diberikan amanah oleh Wali Kota Makassar sebagai staf ahli Wali Kota Makassar bidang pembangunan pesisir dan kepulauan. Yang saya ingin jelaskan tentang peraturan daerah hari ini, yang pertama, kalau ini bisa disampaikan kepada seluruh anggota DPR yang alhamdulillah terpilih hari ini, sebenarnya Perda ini sudah harus kita revisi karena seiring dengan perkembangan zaman banyak hal-hal baru yang kemudian muncul di tengah-tengah kepemudaan kita yang tidak lagi berkesesuaian dengan apa yang tertuang dalam peraturan daerah hari ini. Saya membaca bahwa turunan daripada peraturan daerah ini sangat-sangat tidak efisien lagi untuk kita jalankan di Kota Makassar, khususnya sebagai ibu kota provinsi yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pemuda sebenarnya? Menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 40, yaitu pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Saya mau bertanya ini semua yang hadir ini kira-kira masih pemuda atau betul? Pernah muda? Pemuda-pemudi. Jadi menurut undang-undang sekarang yang berlaku, yang dimaksud dengan pemuda itu adalah yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Tapi saya yakin di sini kalau bukan kita yang muda, mungkin kemana kata yang muda? Nah, hari ini. Kemudian peran strategis pemuda. Undang-undang mengakui bahwa peran strategis pemuda itu dalam membangun sangat dijamin oleh undang-undang bahwa pemuda hari ini diberikan peluang sebesar-besarnya untuk berkreasi. Padahal itu turunan daripada Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 pas Perda. Saya ingin membacakan poin-poin terpenting yang secara dalam peraturan daerah hari ini, yaitu tujuan pembangunan pemuda. Mungkin kita bisa baca teknisnya dalam Perda yang kita dapatkan hari ini di depan. Tolong saran saya kalau kita dikasih kertas dan karena datang kemudian harus menggugurkan kewajiban saja. Ya, karena ada maunya, tetapi datang ke bersilaturahim juga bukan karena adanya sesuatu, tapi untuk bersilaturahim dan menimba ilmu.
Karena ini dibuat ini pakai anggaran pemerintah. Setahu saya dalam satu peraturan daerah dibuat itu kurang lebih 200 juta anggarannya. Jadi kalau ini tidak dipelajari secara baik, maka saya anggap kita sangat rugi. Saya baik itu sebagai pelaku sosper atau sebagai narasumber sangat biasa miris melihat teman-teman ketika keluar daripada ruangan ini berserakan di kertas. Ada yang buat tempat sampah, ada yang dikasih kantung di belakang, sebentar di motor sampainya rusak. Jadi tolong kalau kita tidak mau baca kasih untuk orang saja. Semua dalam peraturan daerah dan undang-undang hari ini. Apa sih tujuan dan manfaat undang-undang kepemudaan itu? Yang pertama adalah memberikan arah dan landasan hukum yang jelas bagi pembangunan kepemudaan. Yang kedua, mendorong pengembangan potensi pemuda secara optimal. Ketiga, menciptakan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, mewujudkan pemuda yang memiliki peran aktif dalam pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan pemuda. Jadi poin-poin ini sudah sangat-sangat jelas. Pertanyaannya, mau dibawa kemana arah kepemudaan hari ini? Banyak sekali organisasi kemasyarakatan pemuda yang hanya membuat organisasi hanya kepentingan materialis saja dan sudah terafiliasi dengan pikiran-pikiran pragmatisme. Saya cerita, saya sangat marah dengan kelakuan teman-teman di organisasi karena menjadikan organisasi sebagai bumper mencari kepentingan, bawa proposal kemana-mana padahal fiktif. Itu yang terjadi di Makassar dan saya sangat-sangat miris dengan hal itu. Kenapa? Karena beraktualisasi, meningkatkan pengetahuan kepemudaan, tetapi mencari jalan-jalan yang salah di organisasi. Inilah yang harus kemudian kita banyak-banyak berpikir tentang arah pemuda hari ini. Nah pertanyaannya, kenapa masih banyak terjadi hal-hal penyimpangan di kepemudaan yang ada di Kota Makassar? Masih banyak orang yang berkelahi antar kelompok, masih banyak orang geng-geng motor yang kemudian berkeliaran di Makassar. Padahal Makassar katanya ini kota prakelompok lagi. Itu pasti pemuda. Di sini Dispora khususnya sebenarnya harus mengadakan pendampingan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam pertikaian antar kelompok itu. Ada apa sebenarnya di sana? Coba RW-nya panggil orang-orang yang kemudian melakukan aksi-aksi itu, kemudian bina dengan cara memberikan ekskul, pelatihan-pelatihan. Kemudian dalam aturan ini, dalam perda ini, memang Dispora lah yang menjadi acuan utama sebagai kita buat pada tahun 2019 yang lalu. Dan selanjutnya set 5 kalkulasinya. Bayangkan kalau orang caleg yang dicari itu dulu sasarannya pasti pemuda. Tetapi sekarang karena saya pernah menjadi pelaku 10 tahun, ya, nggak bisa sekarang juga pemuda dianggap sebagai pemuda yang idealisme. Semua adalah pemuda pragmatisme. Apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan ucapan subhanallah bihamdik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dodo betul-betul belum makan. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Kita langsung saja mungkin ya Pak Kabin untuk menyampaikan materi yang tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa bihi nasta'in ala umuri waddin nasallallahu bil huda wal hidayah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati saudara saya Pak Haji Said, mohon maaf Pak Haji Ajid
Tapi betul-betul ini sudah kayak saudara dari dulu. Beliau juga banyak yang bersama kami dulu, mau bersama kami di Komisi D sebelumnya. Karena peran beliau dan juga peran Pak Ketua juga sendiri ya. Dan memang sebagian besar dari anggaran yang disampaikan oleh Pak Ketua memang dilakukan oleh untuk infrastruktur, tetapi juga tidak memungkiri bahwa alhamdulillah kolaborasi kami antara eksekutif dengan legislatif dulunya di Spora Dinas Keuangan Ibu Moderator dulu grade-nya grade B, sekarang alhamdulillah sudah grade A+. Ini tentunya berkat dukungan teman-teman di legislatif yang mempercayai kami di setiap program-program kami. Juga semenjak Bapak Wali Kota Pak Munafri dan Ibu Walia terpilih, kembali lagi visi beliau tentang pembangunan kebudayaan ini sangat besar dan sangat-sangat inovatif. Banyak hal-hal yang kembali akan diprioritaskan di program-program kami, terutama penyediaan ke sana. Adik-adik ada belum tahu? Oh iya, tapi follow dulu ada Instagram kan? Iya, selain follow Pak Ketua, boleh juga di Spora Makassar @kreatif hub. Karena di sana ada banyak sekali program-program yang memang ditujukan oleh teman-teman muda seperti apa, sebentar kita akan jelaskan seperti apa. Juga harapannya Pak Wali dan Bu Wali, ruang ini akan hadir di 15 kecamatan. Ini tentunya untuk mendekatkan layanan-layanan kreatif hub tadi lebih dekat lagi ke kita. Saya sebelum kesini mohon maaf pakai baju kaos karena baru saja meninjau lokasi pembangunan berikutnya. Ada ini merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Kalau di Kota Makassar tidak semua daerah punya untuk ini. Jadi bersyukur kita berada di Kota Makassar, kita sekarang akhirnya punya pegangan tentang bagaimana pemerintah menjalankan program-program pembangunan kebudayaan. Selebihnya itu saya ingin bercerita tentang Makassar Creative Hub. Mungkin teman-teman bisa pilih, bisa buka, bisa follow. Sekarang Creative Hub itu menyediakan pelatihan-pelatihan banyak yang gratis. Jadi kami di Creative Hub ini berupa kelompok kerja diketuai oleh Dinas Pariwisata. Salah satu anggotanya adalah di Spora, di Senaker, Dinas UMKM Koperasi. Ini apa yang kita mau hadirkan di sana itu adalah bagaimana Creative Hub ini jadi pusat kreativitas yang terintegrasi yang mendukung inovasi, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif di Makassar. Yang mana kita ketahui di sektor kreatif didominasi oleh anak muda. Ada bisa lihat ada banyak pelatihan gratis di sana. Jadi sekarang karena era efisiensi juga, Pak Wali maunya jangan terlalu banyak anggaran yang dipakai di hotel. Tidak, maksudnya bukan ini hari ini ya. Tapi ini, tapi kami sekarang ini semua memang terkecuali. Iya betul. Tapi sekarang kami sudah menyetting pelatihan itu sudah menganggarkan hanya honorarium, kemudian makan minum, kemudian kami adakan di Creative Hub. Sekarang ini ada beberapa pelatihan kami yang berjalan. Hari ini ada pelatihan 3D, animasi, desain, dan adik-adik semua kalau mau gabung di situ tinggal sampaikan. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin tidak panjang lebar lagi ya. Kita langsung saja, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan, saya berikan kesempatan mungkin 3 orang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja Pak, saya mau bertanya tentang kebudayaan. Ini bagus sekali saya lihat tadi Instagramnya Makassar Creative Hub. Saya ingin bertanya, apakah ada langkah, kan ini pemuda yang sering bertiga kata tadi Pak Haji di wilayah-wilayah pinggiran kota, apakah ada langkah dari Dispora menjangkau itu pemuda-pemuda yang di pinggiran kota, bukan hanya di tengah-tengah kota? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kak siapa tadi? Awal Pak. Awal nih? Ya. Oh iya, pakai awal. Sementara Kak, kalau pelatihan-pelatihan kami yang kemarin itu banyak sekali menyasar teman-teman yang mulai dari Sudia, kemudian Taman Jaya, kemudian dari Manggala, itu banyak yang terlibat. Tapi kalau berbicara tentang program Creative Hub itu juga terbuka untuk teman dari manapun. Justru itu maunya Pak Wali. Kalau di kota lainnya, Bandung, Malang, itu Creative Hubnya cuma 1. Ini Makassar agak unik visinya Bapak. Dia maunya layanan Creative Hub itu hadir di semua di 15 kecamatan. Untuk itu kami di push tahun depan Pak Wali minta ada pertambahan 3 dulu. Jadi sampai 2030 kami akan terus membangun Creative Hub. Tahun depan insya Allah akan ada tambahan 3 lagi. Dan mungkin itu langsung menyasar teman-teman yang di Biringkanaya, Manggala atau di Taman Andre, akan di daerah bawah yang berikut ini Creative Hub-nya.
Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Alhamdulillah wabarakatuh. Saya Triadi dan pertanyaan saya, apa peran kepemudaan dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah Kota Makassar? Dan selanjutnya, wadah apa saja yang membawahi kepemudaan di Kota Makassar yang bisa meningkatkan kualitas kepemudaan? Terima kasih. Mau tidak? Kalau peran pemuda ya. Kemudian wadah apa saja? Di Dispora ini banyak sekali wadah. Ada pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara personal maupun secara umum. Contoh, diajar misalkan di digitalisasi. Ada di Dispora. Di Kreatif Hub itu dibina bahkan diberikan kesempatan untuk dimodali. Koperasi apa? Koperasi Merah Putih. Itu sangat-sangat boleh direkomendasikan kepada seluruh pemuda yang tidak punya biaya atau modal untuk berusaha. Tetapi sekarang persoalannya pemuda mau tidak dulu. Ada pemuda juga sudah dipaksa tidak mau memang. Tetapi pemuda yang cerdas adalah pemuda yang mau berubah. Dengan cara apa? Mengambil peran, ikut serta dalam program-program pemerintah. Ini sebenarnya hari ini kita yang punya kewajiban yang ada di ruang ini sampaikan semua kepada teman-teman yang ada di lingkungan Mantap. Paling tidak 5 depan rumah, 5 belakang rumah, atau tidak sepupu-sepupu. Pokoknya di Makassar ada loh program seperti ini. Bukan hanya persoalan kita tidak mau diberikan, tetapi kita tidak tahu apa yang kemudian kita bisa sebarkan ke seluruh keluarga kita. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan meluangkan waktu untuk pembersamaan kita. Kepada para teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.